Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Arianto. Hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana membuat sebuah laporan keuangan. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana memposting dari buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, kemudian dari neraca saldo ini akan kita buat laporan keuangan. Biasanya sebelum buat laporan keuangan itu ada namanya neraca lajur ya. Tapi karena ini bisa kita sikapi, maka kita tidak usah menggunakan itu karena memerlukan waktu yang panjang ya. Nah, berikutnya dari neraca saldo yang telah kita buat kemarin, kita bagi di dalam bentuk laporan. Nah, laporannya ada 3, rugi laba, perubahan modal, sama neraca. Pertama rugi laba dulu. Jadi saya sudah bikin seperti ini. Nah, ternyata pada bulan Juli 2008 itu reparasi TV Dalman ini masih mengalami kerugian. Nah, untuk bikin ini caranya ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kemudian ini juga saya hapus. Ini ya. Nah, cara membuatnya pertama ini kita kopikan judulnya dari ini ya. Di ini tekan Ctrl V. Nah, ini kita ganti laporan rugi. Nah, kemudian ini kita tambahi ini ya, klik ya. Jadi ada periode yang terakhir 31 Juli 2008 ini. Kemudian di dalam rugi laba itu unsurnya ada 2, yaitu pendapatan dan biaya. Ini pasti itu. Nah, pendapatan dibagi 2, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Biaya juga sama, biasanya ada biaya usaha sama biaya di luar usaha. Jadi kalau pengen ini agak beda ya, kita bisa ngasih warna kuning, tidak ada apa-apa ya, tidak masalah, hanya sebagai penekanan untuk proses belajar. Baik, yang pertama ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang memang ada hubungannya dengan usaha itu. Nah, kebetulan TV Dalman ini itu bergerak dalam bidang jasa reparasi TV. Nah, jumlahnya berapa? Diklik aja di sini. Kemudian ini ya. Ini boleh, sini boleh, sini aja ya, sama dengan. Nah, di sini neraca saldo diklik, dicari pendapatan 200 juta. Pendapatan berusaha berapa? Ternyata tidak ada ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung untuk pendapatan usaha itu ditambahkan dengan pendapatan ini, nanti semuanya tetap. Jadi, nah ini sama dengan nanti kalau misalnya ada yang berarti adalah ini ditambah dengan ini langsung aja ya, karena 1. Ini bisa kita kasih seperti ini juga boleh ya. Nah, tapi lebih baik tidak usah. Oke, langsung ini. Nanti kalau misalnya ada pendapatan berusaha, misalnya pendapatan bunga ya, atau pendapatan sewa, nah, itu silahkan ditambahkan di bawah ini ya. Baik, berikutnya adalah biaya usaha, itu ada beban sewa toko. Nah, letaknya di sini sama dengan diklik neraca saldo. Nah, beban sewa toko ini di enter. Kemudian beban iklan sama dengan itu juga di sini di enter. Kemudian ini beban asuransi
ya. Kemudian ini preparasi di enter, kemudian penyusutan di sini, kemudian di enter. Nah, sudah ketemu. Kemudian total beban usaha, misalnya di sini saya jumlah ini sum kurung. Nah, total biaya usaha itu tidak ada. Maaf, total biaya ini tidak ada ya. Nah, ini total ini tidak usah, tidak apa-apa, jadi cukup ini aja saya, karena memang ini kosong ya. Nah, sehingga untuk rugi itu adalah sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini rugi ya, si rugi. Ini kita ketik rugi. Nanti kalau misalnya ini laba, itu berarti kita ketik ini laba. Nah, inilah cara membuat laporan rugi laba. Nah, berikutnya adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, ini caranya sama ya. Ini kita kopikan judulnya ini dari ini ya. Ini, nah, cuma kita ganti dari sini, Ctrl C, di kontrol, ini diganti laporan perubahan modal ini. Nah, ini periodenya. Ini kalau Anda bikin laporan bermodal itu hanya ada dua ya, jadi modal awal sama modal akhir. Nah, modal itu bisa bertambah karena untung ya, berkurang karena adanya rugi sama pengambilan riba ya. Sementara yang kita dapatkan itu hanya ada dua, yaitu modal awal ini ya, ini sama dengan ini modalnya adalah ini. Nah, kemudian ruginya itu kita ambil dari sini yang tadi di sini ya, ini kemudian di enter. Nah, kemudian ini minnya ini tidak usah di tampilkan ini ya, ini langsung kita ketik 220 ini. Tidak ada masalah. Nah, terus modal akhirnya adalah sama dengan ini dikurangi dari ini kalau rugi. Nah, kalau nanti laba ini akan menambah. Ini untuk perubahan modalnya. Jadi ini ya, saya kasih warna ini. Nah, modal inilah yang akan kita masukkan di dalam neraca ini. Nah, terakhir kita laporan neraca. Neraca itu bentuknya juga bermacam-macam, ada yang dari sebelah menyebelah seperti ini, ada aktiva, ada pasiva. Ada juga bentuknya yang stafel ya, dari pasif aktiva di atas kemudian pasiva di bawah ya. Baik, ini sama ya, ini kita kopikan judulnya dari sebelah sini tadi. Misalnya ini ya, yang dekat pada ini, kemudian bukan Ctrl V gitu kan ya. Ini ganti neraca ya. Ini very oke. Nah, ini kita ketik saja. Aktiva itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya, ini seperti ini. Nih, kemudian pasiva itu ada hutang sama modal ya. Di posisinya hutang di atas, modal di bagian bawah ya. Nah, hutang ada hutang lancar, itu ada hutang dagang, kemudian ada hutang jangka panjang ya. Itu nanti kalau ada boleh dicantumkan. Nah, pertama kita ngisi aktiva lancar, itu ada kas, ada asuransi debat di muka, ada perlengkapan ya. Ini caranya ini jadi sama dengan
dengan yang tadi di neraca saldo seperti ini. Nah, kas diklik kemudian ini juga sama. Nah, ini kemudian ini diklik baru di pelengkapan itu juga sama, neraca saldo ini baru di. Nah, ini jumlahnya ini. Jadi kalau misalnya pakai rumus ini baru di enter. Untuk yang ini sama ini jadi sama ya, ini saya kerjakan dulu tadi ya, di ini klik. Nah ini, nah untuk akumulasi itu meskipun dia itu berada di sebelah kredit, nah tapi masuk di dalam kelompok neraca ya di sini. Nah, tapi sifatnya adalah murah. Jadi dengan di sini tadi ini. Nah, ini aktiva kita itu sekian asalnya. Nah, karena menyusun nilainya maka harus dikurangi ini. Jadi dengan yang ini dikurangi min. Total aktiva adalah total aktiva tetap sama total aktiva lancar ini. Jadi ini kalau sadel jumlahnya adalah sama dengan ini ditambah dengan yang ini ya. Ini bisa kita kasih garis double 2 biar beda ya. Kemudian hutang lancar, ini hutang dagang. Ini asalnya dari mana ya? Ini sama dengan asal saldo hutang dagang ini ya. Nah, nah, totalnya adalah ini langsung ya, jadi ini sama dengan langsung. Nah, kita tidak punya hutang jangka panjang. Kemudian modal iga dahlan ini sadel ya. Ini dari mana? Sama dengan, nah bukan dari sini tetapi dari perubahan modal ini. Ini ya, nah 1780. Nah, sehingga ini kalau dijumlah sama dengan ini ditambah dengan ini, maka jumlahnya harus sama. 4305 sama 4305. Nah, kalau sudah sama seperti ini itu berarti sudah balance, sudah seimbang. Sehingga namanya neraca itu timbangan. Kalau timbangannya sudah benar seperti ini, itu berarti insya Allah neraca kita akan benar. Baik, untuk proses penyelesaian siklus akuntansi perusahaan jasa yang kedua sudah kita pelajari bersama. Nah, ini kita masih membuat untuk perusahaan yang baru berdiri. Nah, nanti saya akan bikin tutorial bagaimana kalau perusahaan itu sudah berdiri sehingga punya saldo awal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.